segmen terakhir bersama dengan Pak Antonius, Wakil Ketua LPSK. Pak Antonius, kembali ke belakang, saat itu apa yang membuat LPSK begitu yakin memberikan rekomendasi justice kolaborator terhadap Richard Eliezer, Pak? Ya, kalau mundur ke belakang ya, memang yang pertama adalah LPSK yakin Richard Eliezer memang bukan pelaku utama. Hmm. Jadi sejak Eliezer itu mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK, oleh LPSK kan kemudian yang bersangkutan ditanya, Ya. ya, dan yang bersangkutan kan menjelaskan secara jujur, menjelaskan secara menyeluruh, dan dari situ LPSK yakin memang Richard Eliezer itu bukan pelaku utama. Hmm. Dan sekarang terbukti ya, tadi hakim mengatakan Ya. bukan pelaku utama. Ya. Yang kedua, LPSK juga melihat bahwa tindak pidana yang terjadi itu masih dalam lingkup jenis tindak pidana yang memang LPSK bisa memberikan rekomendasi berupa justice collaborator. Dan keyakinan LPSK ini ternyata juga sama tadi dengan putusan hakim. Ya. Tadi disampaikan oleh hakim bahwa jenis tindak pidana yang pelakunya bisa direkomendasikan sebagai justice collaborator termasuk juga adalah tindak pidana lain. Ya. Sebagaimana yang diatur di dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Jadi keyakinan LPSK beberapa waktu yang lalu ketika memberikan rekomendasi justice collaborator itu terbukti sama dengan pandangannya majelis hakim. Sehingga putusan majelis hakim hari ini sama persis dengan pertimbangan LPSK pada waktu itu ketika memberikan rekomendasi mengenai justice collaborator kepada Richard Eliezer. Ya, sesuai ya Pak dengan tadi yang disampaikan oleh majelis hakim. Terakhir Pak Antonius, jadi setelah ini bagaimana pendampingan terhadap Richard Pak? Karena mungkin atau kami tidak tahu juga apakah kemudian jaksa akan melakukan banding atas putusan ini dan juga pengawalan terhadap Eliezer mungkin selama nanti di penahanan dan setelahnya akan seperti apa? Ya, saya jawab dari yang nomor 2 dulu ya Bung Reinhardt ya. Mengenai pengamanan ke depannya. Nah, yang jelas saat ini Richard Eliezer itu masih di dalam perlindungan LPSK. Dan perlindungan yang diberikan oleh LPSK salah satunya adalah perlindungan fisik dalam bentuk pengamanan dan pengawalan. Jadi hari ini, besok, lusa itu LPSK akan tetap memberikan perlindungan kepada Richard Eliezer dalam bentuk pengamanan fisik tadi. Nah, kedepannya bagaimana? Kedepan dalam jangka panjang, tentu nanti kita akan bertemu dengan Richard Eliezer, akan bertemu dengan keluarga Richard, bertemu dengan Bung Roni Telapaisi untuk membicarakan lebih jauh bagaimana ini nanti perlindungan ke depan. Tetapi in prinsip LPSK akan tetap melindungi Richard Eliezer dimanapun berada. Sampai dia nanti di lapas, LPSK pun akan melindunginya, dan LPSK sudah punya pengalaman kok melindungi seseorang yang ada di lapas. Tentu saja LPSK akan menjalin kerjasama dengan pihak jaksa sebagai eksekutor dan juga pihak lapas sebagai institusi yang mempunyai tempat yang nantinya akan ditempatkan Richard Eliezer di situ. Oke. Dan soal kemungkinan adanya banding, bagaimana Anda mengantisipasi atau melihat itu? Ya, antisipasi yang utama tentu akan dipikirkan oleh pengacara Richard Eliezer ya, Bung Telapesi gitu ya. LPSK hanya akan melihat bahwa ini Richard Eliezer dan juga pihak jaksa penuntut umum kan diberi waktu untuk menyatakan sikapnya. Apakah akan menerima putusan ini ataukah akan banding. Kalau dari sisi Richard Eliezer, tadi sudah firm dinyatakan Richard Eliezer menerima putusan ini. Nah, kalau jaksa ya nanti kita lihat perkembangannya bagaimana. Tetapi kalau saya boleh berharap, ya LPSK pun berharap
jaksa tidak mengajukan Banding. banding. Oke. Nah, dasar teoritisnya ada sih, Bung Reinhardt gitu ya. Dasar teoritisnya yang bisa dipertimbangkan oleh jaksa adalah kan jaksa itu kan mewakili korban. Nah, korban di sini tentu saja adalah Yosua Huta Barat. Nah, dan pihak keluarga Yosua Huta Barat tadi ibunya sudah menyatakan gitu ya bahwa keluarga menerima Ya. putusan hakim terhadap Eliezer. Oke. Nah, itu satu. Pertimbangan yang kedua yang juga patut dipertimbangkan oleh rekan-rekan jaksa adalah bahwa jaksa itu kan mewakili negara, kepentingan negara. Ya, ya. Nah, dalam konteks putusan ini kan kepentingan negara juga sudah diwakili oleh hakim. Ya kan? Dan hakim sudah mempertimbangkan berbagai pertimbangan, berbagai aspirasi dan kemudian jatuhlah putusan. Jadi secara teoritis sebetulnya tidak diperlukan lagi ada banding begitu ya, Pak Antonius? Harapan kami seperti itu. Oke, baik. Kita akan lihat nanti. Karena kita harus menghormati kewenangan jaksa juga. Ya, baik. Kita akan lihat nanti akan seperti apa. Tapi yang jelas tadi Anda sudah menegaskan bahwa Eliezer sampai dengan saat ini masih dalam perlindungan dari LPSK. Tapi terima kasih banyak untuk waktu Anda dan juga perspektif terhadap vonis hakim pada hari ini untuk Eliezer, Pak Antonius. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu Pak. Terima kasih kembali, Bung Rehat, selamat malam, sehat selalu. Dan demikian MNC News Prime malam hari ini. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli. Saya Reinhard Sirait pamit, terima kasih, selamat malam.